saat relawan medis bernama Arman bergabung dalam tim bantuan darurat di sebuah kecelakaan beruntun yang terjadi di perbatasan kota dan desa terpencil. Jalan gelap tanpa penerangan, kabut tebal, dan turunan tajam membuat lokasi itu rawan kecelakaan. Malam itu, 7 korban dilarikan ke berbagai rumah sakit terdekat. Tapi satu korban, seorang pria dengan luka berat di kepala dan dada, tidak diketahui identitasnya. Ambulans membawa pria itu ke fasilitas medis terdekat. Namun, karena rumah sakit rujukan utama penuh, para medis yang kelelahan akhirnya mengalihkan jalur. Mereka mengaku melihat papan nama yang samar di pinggir jalan kecil bertuliskan RS Puspamulia IGD 24 jam. Arman yang ikut sebagai relawan sempat kebingungan. Ia tidak pernah mendengar nama rumah sakit itu sebelumnya, padahal ia telah bertugas di daerah itu selama 2 tahun. Tapi malam itu, mereka tak punya pilihan. Mobil ambulans berbelok masuk ke jalan sempit, dikelilingi kebun dan bangunan tua. Rumah sakitnya tampak gelap dari luar, tapi ruang IGD menyala terang. Pintu otomatis terbuka dengan suara berdenging, menyambut mereka dengan hawa dingin yang menusuk, seolah AC dinyalakan terlalu dingin atau tidak berasal dari mesin sama sekali. Tanpa banyak bicara, 2 orang berpakaian putih membawa korban ke dalam. Mereka mengenakan masker medis dan topi bedak, tapi gerakan mereka terasa lambat dan sunyi. Salah satu dari mereka hanya menunjuk ke meja pendaftaran tanpa bersuara. Arman menghampiri meja itu, mengisi data korban semampunya. Tapi saat ia menulis tanpa identitas, tinta pena di tangannya mengalir sendiri, membentuk huruf demi huruf. Jangan dicari. Arman terdiam saat ia mengangkat pena. Tulisan itu menghilang seolah hanya halusinasinya saja. Ia memutuskan untuk mencatat peristiwa ini dan kembali esok pagi untuk mengurus data korban. Tapi keesokan harinya, saat ia bertanya ke koordinator medis tentang RS Puspamulia, tidak ada satupun orang yang mengenalnya. Arman, kita cuma punya 3 rumah sakit rujukan di radius 20 km, kata dari Rena, pemimpin lapangan, dan tidak ada yang namanya Puspamulia. Kamu yakin gak salah lihat? Arman tetap pada ingatannya. Ia bahkan menunjukkan rute yang mereka lalui. Tapi ketika mereka kembali ke lokasi itu, rumah sakit itu tidak ada. Jalan kecil tempat ambulans berbelok kini hanya jalur buntu penuh semak dan tumpukan besi tua. Tak ada gedung, tak ada papan nama, hanya suara burung dan angin yang berhembus dari hutan kecil di belakang. Namun Arman tahu ia tidak berhalusinasi, karena ketika ia membuka tas medis yang ia bawa malam itu, ia menemukan satu kartu pasien terlipat, rapi tertulis di atasnya, nama tidak teridentifikasi TJL masuk, 21 April unit, IGDRS Puspamulia ruangan, 3 dan di baliknya tertulis dengan tinta merah, kamu sudah melihat yang seharusnya tidak kamu lihat. Arman mulai dihantui rasa tak tenang. Malamnya, ia sulit tidur. Di dalam mimpinya, ia melihat lorong rumah sakit dengan lampu redup berkedip-kedip, suara monitor jantung berdetak lambat, dan seseorang berjalan mendekatinya dengan perban menutupi seluruh wajah. Suara bisikan terdengar dari lorong, kembalilah, dia belum selesai. Keesokan paginya, Arman mencoba menelusuri informasi dari internet. Tidak ada satupun data tentang RS Puspamulia. Ia bahkan bertanya ke petugas BPJS dan rekan-rekan medis lain. Hasilnya nihil. Tapi satu hal membuatnya semakin terobsesi. Korban tanpa identitas itu tidak pernah ditemukan di rumah sakit manapun. Tidak ada laporan masuk, tidak ada catatan kematian, dan mayatnya, jika ia meninggal, tidak dikirim ke forensik manapun, seolah ia menghilang dari sistem. Dari dunia nyata, Arman akhirnya memutuskan satu hal, dia harus kembali malam-malam ke tempat itu, sendirian, dan malam itu, sekitar pukul 11, dia kembali ke jalur sempit itu, mengikuti rutenya dengan hati-hati, meski jalannya tampak buntu di siang hari. Kini entah mengapa terbuka seperti sebelumnya, kabut mulai turun perlahan, udara jadi lebih dingin, dan saat dia berjalan sekitar 200 meter melewati semak belukar, lampu menyala. Samar-samar, ia melihat kembali bangunan rumah sakit yang sama. Papan nama RS Puspamulia kembali menggantung di depan bangunan berarsitektur lama. Kartu yang mengelupas, namun bersih. Cahaya dari ruang IGD menyala redup. Jantung Arman berdebar. Ia tahu ia tidak sedang mimpi. Dengan langkah pelan, ia mendekati pintu kaca depan. Tapi sebelum ia masuk, ia melihat sesuatu berdiri di balik kaca. Sosok pria berperban di seluruh kepala.
berdiri tegak menghadap ke arah pintu, seolah sudah menunggunya. Arman menahan napas. Bayangan tubuh di balik kaca itu tidak bergerak sedikit pun, seperti patung hidup. Tapi matanya meski tertutup perban memancarkan aura tajam, menusuk ke dalam pikirannya. Angin berhembus pelan saat pintu otomatis terbuka, tanpa bisa mengendalikan dirinya. Kaki Arman melangkah masuk. Aroma rumah sakit tua yang mengandung antiseptik, debu dan darah kering langsung menyeruak di dalam. Lorong-lorong masih tampak seperti yang dia ingat. Lampu-lampu redup berkedip, dan tidak terdengar suara apapun. Tidak suster, tidak pasien, bahkan tidak suara alat medis. Seperti rumah sakit yang hanya hidup di waktu tertentu. Pria dan korban itu menghilang begitu saja. Tidak ada jejak. Arman mencoba memanggil, tapi tidak ada jawaban. Hanya gema suaranya sendiri yang memantul di dinding putih kusam itu. Ia menyusuri lorong dengan langkah hati-hati, tangannya menyentuh tembok, memastikan semuanya nyata, dingin, lembab, tidak seperti halusinasi. Lalu ia menemukan sesuatu, petunjuk arah menuju ruang 3 bintang, ruangan tempat korban tanpa identitas itu pertama kali dibawa. Lorong menuju 3 bintang tampak lebih gelap, seolah cahaya lampu tidak bisa menembus seluruh jalan. Tapi Arman tetap berjalan. Sekali ia memutuskan masuk ke dunia ini, ia harus menyelesaikan jawabannya. Saat tiba di depan pintu 3B, ia menemukan sesuatu aneh. Nama pasien yang tertulis di plakat pintu, Arman D. Ia menatap tulisan itu lekat-lekat. Jantungnya berdetak semakin kencang. Tulisan itu seperti baru saja dicetak, tidak berdebu seperti plakat lainnya. Tangannya gemetar saat mencoba membuka pintu di OT terkunci dok. Tapi begitu ia menyentuh gagang pintu, lebih lama, kuncinya mengklik terbuka sendiri. Ruangan 3 bintang gelap total. Tidak ada lampu, hanya cahaya lorong yang menyelinap masuk dari belakang punggungnya. Dengan senter dari ponselnya, Arman menyapu ruangan, ranjang pasien tunggal, monitor detak jantung yang tidak menyala, kursi pengunjung. Satu bayangan. Di sudut ruangan, seseorang berdiri di sana, diam, tak bergerak. Arman mendekat perlahan. Cahaya dari ponsel mulai berkedip-kedip saat ia cukup dekat. Bayangan itu menunduk, lalu mengangkat kepalanya. Wajahnya adalah dirinya sendiri, tapi kosong, tanpa mata, tanpa mulut. Sosok itu perlahan membuka tangan memperlihatkan kartu pasien yang sama seperti yang ia temukan di dalam tas medisnya. Lalu terdengar suara, bukan dari mulut sosok itu, tapi dari seluruh ruangan. Kamu seharusnya tidak kembali. Lampu di lorong padam mendadak. Suara siring rumah sakit meraung dari kejauhan. Cahaya merah dari lampu darurat mulai berkedip. Arman berlari keluar ruangan dengan napas terengan. Tapi lorong tempat ia datang kini berubah. Tidak ada lagi pintu IGD, tidak ada lagi meja pendaftaran. Lorong itu memanjang ke arah yang tak pernah ia lewati sebelumnya. Seolah rumah sakit ini hidup dan sedang memainkannya. Saat ia melangkah kembali, papan-papan nama di sepanjang lorong berubah. Dari nama unik medis biasa menjadi kalimat-kalimat aneh. Ruang penyesalan, kamar terakhir, ruang observasi diri. Arman berusaha menenangkan diri. Ia menyadari satu hal, tempat ini bukan rumah sakit biasa. Ini bukan rumah sakit yang tidak terdaftar. Ini rumah sakit yang tidak seharusnya ada, dan ia sudah masuk terlalu dalam. Di ujung lorong, satu pintu terbuka perlahan. Di dalamnya, ia melihat pantulan dirinya sendiri berdiri di depan meja operasi. Tapi ada satu perbedaan mencolok di pantulan itu. Ia sedang mengoperasi seseorang, dan pasiennya adalah dirinya sendiri. Suara monitor jantung berdetak keras. Bep, bep, bep. Lalu terdengar suara lain, seperti bisikan yang muncul dari dalam kepalanya. Kalau kamu ingin keluar, temui dia di ruang bawah. Arman menolak. Tidak ada siapapun di belakangnya. Namun di sisi dinding, sebuah lift tua terbuka dengan bunyi dari logam yang panjang. Di atas pintunya tidak tertulis angka, hanya simbol palang merah yang tergores seperti luka. Arman melangkah masuk, menatap tombol-tombol. Di dalam lift, semuanya dihapus, kecuali satu tombol L bawah. Dengan gemetar, ia tekan tombol itu, dan pintu lift tertutup perlahan, membawa Arman turun ke dalam rumah sakit. Atau mungkin lebih dalam lagi, ke sesuatu yang bahkan bukan dunia manusia. Lift bergerak perlahan, disertai suara mekanik yang tua dan berderi. Tidak ada musik latar seperti di rumah sakit model, hanya suara detak jantung Arman sendiri yang menggema dalam ruang sempit itu.
Angka-angka di atas pintu lift tidak menyala, seolah tempat yang dituju tidak memiliki lantai resmi. Setelah beberapa detik yang terasa seperti menit, lift berhenti dengan hentakan ringan. Pintu terbuka ke sebuah koridor sempit dengan dinding beton yang lembab. Cahaya lampu redup menyorot bagian tengah lorong, tapi sebagian besar area masih dalam bayang-bayang. Gelap, udara di bawah sana dingin dan berat. Setiap langkah Arman menggema, seakan ada ruang kosong luas di balik dinding-dinding itu. Lorong tersebut tidak seperti rumah sakit manapun yang pernah ia datangi. Lebih mirip ruang bawah tanah yang sudah lama ditinggalkan. Namun, saat Arman melangkah masuk, suara terdengar dari kejauhan seperti roda ranjang pasir yang berderak. Diseret perlahan, ia mencoba menenangkan diri, tapi perasaan diawasi begitu kuat. Tiba-tiba, lampu di atasnya padam satu persatu, menciptakan efek kegelapan yang merambat dari belakang. Arman segera berlari ke arah satu-satunya pintu yang terlihat. Pintu itu tua dan berkarat, dengan label samar bertuliskan "Unit Pemulihan Limbah Asid Pasien Terlupakan". Arman mendorong pintu itu. Di dalam, ia menemukan sebuah ruang besar yang dipenuhi rak-rak berdebu dan tumpukan mat. Tidak ada komputer, semua data disimpan dengan cara lama. Lampu di tengah ruangan menyala redup. Ia mulai membuka beberapa mat secara acak, dan bulu kuduknya meremang saat membaca isinya. Setiap berkas adalah nama orang yang tidak pernah ditemukan setelah masuk rumah sakit. Bayu M. hilang setelah kecelakaan di tol KM 39. Dewi L. terakhir terlihat dalam ambulans menuju lapas Irwan. Han dinyatakan meninggal, tapi tidak ada catatan otopsi. Arman diobservasi, belum selesai. Matanya membelalak saat melihat namanya sendiri di map terakhir. Di dalamnya tidak hanya berisi data, tapi juga gambar CT scan otak. Dan satu catatan tulisan tangan, subjek sadar, sudah melihat, harus diisolasi sebelum kembali. Arman mulai panik, ia melempar map itu dan berlari keluar ruangan. Lorong kembali gelap, tapi kali ini, suara langkah terdengar dari arah berlawanan. Banyak langkah cepat, tidak biasa, ia berlari tanpa menoleh ke belakang. Nafasnya memburu, tapi setiap belokan lorong seakan memutar balik arahnya kembali ke tempat yang sama, hingga akhirnya ia tiba di satu aula besar, kosong, dengan tempat tidur. Rumah sakit di tengahnya. Seseorang terbaring di sana. Arman perlahan mendekat dan berhenti tepat saat ia melihat wajah orang itu, wajahnya sendiri, tapi dalam keadaan koma. Monitor jantung menunjukkan detak steril. Tubuhnya dibungkus selimut putih, di atas kepala ranjang tergantung kertas pasien. Nama Arman Denny, status dalam perawatan kesadaran. Terjebak suara bergema dari balik ruangan. Kamu belum bangun, karena kamu belum siap melihat. Arman menoleh cepat, tapi tidak melihat siapapun. Suara itu kembali muncul, kali ini lebih dekat. Kalau kamu ingin keluar, kamu harus menerima. Rumah sakit ini bukan tempat sembarangan. Ini tempat semua jiwa yang terlupakan berdiam. Kamu bukan pasien pertama yang ingin keluar. Tapi belum tentu bisa. Lampu mulai padam satu persatu, ranjang kosong. Sosok tubuhnya menghilang, dan di dinding aula itu muncul satu pintu logam dengan tulisan mencolok, "Ruang penerimaan kembali." Arman menarik napas panjang. Ia tahu, apapun yang ada di balik pintu itu adalah satu-satunya jalan keluar. Tangannya gemetar saat menyentuh gagang pintu logam berkarat itu, dingin, seperti es. Begitu pintu terbuka perlahan, bau tajam obat-obatan tua dan alkohol langsung menyergap hidungnya. Cahaya dari dalam ruangan menyilaukan, kontras dengan lorong gelap tempat ia berdiri. Ia melangkah masuk. Ruang penerimaan kembali ternyata tampak seperti ruang registrasi rumah sakit biasa. Ada meja pendaftaran, bangku tunggu, dan layar monitor kecil menyala di sudut ruangan. Tapi tidak ada manusia di sana. Hanya sosok wanita berseragam putih berdiri di balik meja. Wajahnya tertutupi masker dan topi medis lama. Wanita itu tidak berbicara. Ia hanya mengangkat selembar formulir, menunjukkannya ke Arman. Dengan enggan, Arman mengambil formulir itu. Saat ia membacanya, tubuhnya kaku. Formulir tersebut bukan pendaftaran masuk rumah sakit, melainkan formulir pernyataan tidak kembali. Ada kolom tanda tangan di bawahnya. Saya, yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan telah melihat kebenaran dan memilih untuk tidak kembali ke dunia asal. Arman menatap wanita itu. Apa ini artinya saya akan mati? Wanita itu tak menjawab, tapi matanya meski tersembunyi seakan menatap dalam kejiwanya. Tiba-tiba, dari belakang terdengar suara langkah berat. Arman menoleh,
Sosok-sosok tanpa wajah, berpakaian pasif, berjalan pelan memasuki ruangan satu persatu. Mereka berdiri mengelilinginya, beberapa membawa berkas seperti milik Arman. Mereka semua adalah orang-orang yang hilang, orang-orang yang tak pernah kembali. Salah satu dari mereka menyerahkan map tambahan ke wanita di meja. Wanita itu membaca isi map tersebut, lalu mengangkat kepalanya ke arah Arman dan berkata dengan suara lirih, "Kamu belum lengkap, masih ada satu yang harus kamu lihat sebelum memilih." Dinding di belakang meja perlahan membuka, di baliknya ada lorong sempit dengan cahaya redup. Tak ada tanda, tak ada penjelasan. Arman melangkah masuk. Satu-satunya pilihan yang tersisa, lorong itu lebih panas, seperti bagian tubuh dari rumah sakit yang belum selesai dibentuk. Dindingnya kasar, seperti batu, dan dari kejauhan terdengar bunyi detak jantung, bukan dari mesin, tapi dari lantai dan dinding. Seolah lorong itu sendiri bernapas, ia terus berjalan hingga mencapai satu ruangan kecil di ujung. Di dalamnya hanya ada satu cermin besar menempel di dinding. Arman melangkah mendekat. Di dalam cermin, ia melihat dirinya, tapi berbeda. Wajahnya terlihat lelah, matanya merah, di lehernya tergantung di dokter. Tapi yang membuatnya terkejut adalah seseorang yang terbaring di ranjang di belakang pantulan itu. Ibunya. Seketika tubuh Arman lemas. Kenangan yang ia tekan bertahun-tahun muncul kembali. Ibunya yang sakit keras, yang ia rawat, yang perlahan kehilangan kesadarannya, dan akhirnya hilang di rumah sakit ini. Tak ada data, tak ada catatan, hanya hilang. Kini, cermin itu menampilkan peristiwa yang tidak pernah ia sadari, bagaimana sosok dirinya dalam 4 bulan tampak ragu, lalu meninggalkan ibunya seorang diri dalam ruangan, dan sosok perawat tanpa wajah yang perlahan menutup pintu. Arman jatuh terduduk. Ini bukan hanya tentang saya, bisiknya. Tempat ini menyimpan semua penyesalan, semua luka yang tak diselesaikan. Cermin mulai retak. Dari celah-celahnya muncul cahaya putih menyilaukan. Lalu suara wanita dari meja pendaftaran terdengar kembali. "Kamu sekarang bisa memilih." Lorong terbuka kembali. Arman berdiri pelan, kakinya lemas. Tapi kini ia tahu, kebenaran sudah ia lihat. Saat ia kembali ke ruang penerimaan kembali, wanita itu menyerahkan 2 formulir. Satu berjudul penerimaan kembali ke dunia asal, satu lagi tetap bertuliskan tidak kembali. Ia menatap kedua formulir itu. Semua sosok pasien tanpa wajah mengelilinginya kembali, kali ini lebih dekat, seakan menunggu. Dan Arman pun meraih salah satu formulir dengan tangan gemetar. Ia menatap formulir bertuliskan penerimaan kembali ke dunia asal. Tinta di atasnya tampak basah, seolah baru ditulis. Di sisi lain, suara-suara samar mulai menggema dari kejauhan, suara tangisan, jeritan, langkah tergesa. Semuanya berasal dari para jiwa yang memilih untuk tinggal, yang tidak pernah kembali. Wanita berseragam di meja itu menunduk pelan, seakan menghormati pilihan Arman. Dengan napas berat, Arman menandatangani formulir itu. Begitu tanda tangan terakhir selesai dibuat, semua cahaya di ruangan padam dan gelap. Lalu satu suara tenang, datar, dan dalam berbisik di telinganya. Pilihan diterima, pemulihan dimulai. Tubuh Arman terasa ditarik ke belakang dengan kekuatan yang luar biasa. Ia tidak lagi berdiri di ruangan itu. Ia tidak lagi merasa berat. Ia tidak tahu apakah ia bergerak naik, turun, atau ke arah manapun. Yang ia rasakan hanyalah perasaan jatuh, dan kemudian kosong. Cahaya memilaukan menyambutnya. Ia mendengar suara alat monitor jantung. Lalu pelan-pelan, suara orang berbicara di kejauhan. Dia sadar. Pasien atas nama Arman Devianto sudah sadar. Kelopak matanya terbuka perlahan. Langit-langit, putih rumah sakit, bau antiseptik, ranjang keras. Tubuhnya terasa lemah, tapi hangat. Seorang perawat mendekat. Kali ini, benar-benar manusia, bukan sosok tanpa wajah. "Tenang, Pak Arman, Bapak sudah di rumah sakit pusat. Bapak ditemukan dalam kondisi tak sadarkan diri di dekat jalur rel lama di pinggiran kota. Sudah 3 hari, 3 hari. Arman mencoba bicara, tapi tenggorokannya kering. Ia menggerakkan jarinya, dan ia bisa merasakannya. Hidup, nyata. Samping ranjang, terlihat napasin. Ia mengintip isinya diam-diam. Tidak ada yang aneh. Tidak ada tulisan tangan menakutkan. Hanya catatan medis biasa, CT scan normal. Namun, saat ia melihat ke meja seberang, jantungnya berhenti sejenak. Ada satu benda di sana. Sebuah kartu nama tua, setengah terbakar, dengan tulisan saman. RS penerimaan jiwa unit tertutup. Tidak ada alamat, tidak ada nomor telepon.
masuk kembali membawa minum. Tapi sebelum Arman sempat bertanya tentang kartu itu, kartu tersebut sudah tidak ada. Beberapa bulan kemudian, Arman sering duduk di taman rumah sakit. Tubuhnya membaik, tapi pikirannya belum sepenuhnya pulih. Ia tidak pernah cerita ke siapa pun tentang apa yang ia alami. Tapi tiap malam, saat tidur, ia masih mendengar langkah roda ranjang dan pintu lift tua yang terbuka perlahan. Ia mulai menelusuri keberadaan rumah sakit tak terdaftar itu di internet, tapi tak ada hasil. Ia cek daftar resmi, rekam jejak fasilitas kesehatan di kota ini, semuanya tidak menunjukkan tanda-tanda keberadaan tempat itu. Namun, dalam satu forum diskusi kecil tentang urban legend, ia membaca satu postingan anonim. Jika kamu dibawa ke rumah sakit yang tak punya catatan, jangan langsung percaya kamu diselamatkan, karena mungkin itu bukan rumah sakit untuk menyembuhkan, tapi tempat terakhir sebelum jiwamu diputuskan. Dan kalau kamu pernah ke sana, kamu akan selalu tahu jalan kembali. Arman menatap layar dengan napas menahan. Di luar, suara siren ambulans meraung melewati jendela, dan untuk sesaat ia merasa kembali mendengar suara lift berderit turun ke lantai yang tak pernah ada di denah.